Siapa di sini yang ngerasa sedang terjebak sama zona nyaman yang sebetulnya tidak nyaman? Ya, sebetulnya kurang, Mbak. Sebetulnya tuh nggak nyaman-nyaman banget, tapi kok ada di situ terus ya? Kenapa ya kok belum mau move on, move up ke level berikutnya di Oriflame? Apakah ada yang sedang merasa terjebak? Oke, siapa? Aku sambil baca chat ya. Saya Kak. Oke. Siapa? Banyak ya, Mbak Azian, Mbak Juna. Maaf kalau ada nama yang tidak tersebut ya. Ada lagi yang sedang terjebak. Mic siapa yang sedang nyala ya? Matiin ya mic-nya ya. Berapa sih itu? Oke. Ada lagi yang sedang merasa terjebak di zona nyaman? Kalau ada, teman-teman tepat banget yang ini ada di webinar SMA ini. Pernah ya, pernah. Kalau yang udah nggak terjebak, congratulations. Terjebak, oke. Oke, berarti teman-teman tepat sudah ikutan webinar yang ini ya. Kalau lagi ngerasa growing, teman-teman pertahankan, jangan sampai hilang momentum. Next, Mbak Disa. Oh ya teman-teman, sebelum pindah slide, jangan lupa ya follow aku di Instagram, iklan dulu kalau teman-teman mau banyak tahu aktivitasku di Oriflame sama perjalananku selama Oriflame. Siapa tahu itu bisa inspiring teman-teman. Di Facebook ada namanya sama kayak nama aku, Hana Hanifarella. Kalau di Instagram, Hana Hanifarella, A-nya 2 di belakang. Next slide, Mbak Disa. Please, pengen keluar dari zona nyaman, kata Mbak Mutmainah. Baiklah, pakai ini aja. Oke, nah kenalan dulu sebentar ya, bentar aja teman-teman. Aku dari Demak, Jawa Tengah. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah ke Jawa Tengah, yuk kapan-kapan main ya. Dan aku daftarnya di Oriflame Sudirman, Jakarta. Ya, jadi dulu tuh mulai Oriflame-nya di Sudirman. Baru sekarang tinggal di Semarang lagi gitu ya, pindah ke Semarang sejak Desember 2013. Jadi sudah 7 tahun balik kampung ke Semarang lagi. Nah, siapa di sini yang di Semarang? Halo, dari dulu yang dari Semarang. Ya, aku tuh dari kampung teman-teman, memang literally desa. Dulu tuh suka nyemplung kali, bener-bener yang namanya anak kampung banget. Ya, baru pindah ke Semarang itu. Halo Semarang, halo ada Mbak Ira, halo Mbak Putri. Kamu Semarang apa Batang? Ya, literally orang desa banget teman-teman yang kulitnya sawo mateng, jadi nggak putih. Ini kalau teman-teman lihat Mbak kok putih ya, ini dapet cahaya ilahi dari jendela, jadi kelihatan terang. Sekarang di Semarang, gabung Oriflame itu waktu anaknya masih 1, umur 2,5 tahun, balita. Waktu itu usia aku 23 tahun. Kalau aku sekarang udah 10 tahun Oriflamean, berarti sudah 33 tahun ya. Udah nggak muda lagi teman-teman. Muda nggak sih 33? Ya kalau tadi Mbak Disa bilang ibu muda, oke, amin ibu muda. Halo Mbak Fajar. Ya udah nggak muda-muda banget sebetulnya ya. Siapa kok nggak bilang? Sama 33. Halo Mbak Azian, sama ya teman. Oke, dan aku gabung Oriflame tadinya bukan karena ngejar si Arfi, ngejar Diamond, itu bukan. Tadinya gabung Oriflame karena butuh penghasilan 2 juta per bulan aja untuk gantiin gaji kantor yang hilang karena jadi gantiin gaji kantor karena aku resign. Apakah di sini ada teman-teman yang masih jadi karyawan? Ya, apakah Mbak Hana resign karena Oriflame? Bukan, Mbak Disa, next slide. Oh iya ya, maaf, slide-nya aku kasih background ada gambar kopi karena aku coffee lover sama kayak Mbak Disa. Nah, teman-teman, ini ya aku dulu sebelum Oriflame. Aku tuh lulusan sekolah menengah farmasi setara SMA. Langsung kerja, kebetulan direkrut sama perusahaan retail farmasi. Aku kerja di apotik itu 1,5 tahun, di perusahaan vitamin health food itu 3 tahun, dan aku resign kerja tuh umur 21 tahun. Coba aku tanya, di sini ada nggak anak yang baru umur 20 tahun pengen resign kayak aku dulu ya? Aku tuh kepengen resign sejak anak pertama lahir. Teman-teman bayangin, umur 21 tahun, waktu itu lagi jadi dapat penghargaan pula di perusahaan karyawan of the year tahun 2008, penghasilan 3 juta. Ya, orang bilang, keluarga bilang itu lagi masa keemasan kerja gitu ya, lagi produktif banget, lagi ibaratnya tuh harusnya growing banget gitu loh. Halo Mbak Demi Sulistiawati, SMK Farmasi. Iya, aku dulu SMF sekarang kayaknya nggak ada ya. Dulu
Udah ganti kayaknya sekarang jadi SMKF kalau nggak salah. Ya, dan waktu aku resign teman-teman, banyak yang menyayangkan, terutama keluarga deket ya teman-teman gitu ya. Atasan di kantor, ih kok resign ya, sayang banget. Karena waktu itu lagi disayang-sayang kayaknya sama perusahaan gitu ya, sampai dapat Employee of the Year. Dapat jalan-jalan juga waktu itu ke Beijing, tapi nggak diambil teman-teman ya. Jadi waktu itu pas dapat penghargaan ini, dapat rewardnya, itu lagi hamil, habis melahirkan anak pertama, belum 40 hari, akhirnya nggak diambil teman-teman ya. Kalau itu banyak yang bilang, ya ampun sayang banget, udah karir kerjaan lagi enak-enaknya, lulusan setara SMA waktu itu digaji 3 juta, di tahun itu banyak nggak sih? Di sini mungkin pada masih SMP waktu itu, SMP, SMA, mungkin SD. Nah, aku udah kerja, teman-teman, dan itu tuh banyak banget yang keluarga, terutama orang tua ya ampun kok sayang banget ya resign gitu. Tapi aku bulet keputusan buat resign, bukan karena Oriflame, aku belum ketemu Oriflame. Aku resign karena kepengen ngomong anak di rumah. Nah, apakah di sini teman-teman ada yang sama? Mungkin punya anak, pengen resign tapi pengen berpenghasilan, ya? Oh, Mbak Putri banyak ya. Sama ya Mbak Novame Indriani. Yes. Terus intinya tuh pada bilang, sampai atasan aku di kantor waktu itu bilang, Hana bukan resign ya, Hana break aja, nanti kalau mau balik balik lagi kayak gitu teman-teman ya. Tapi aku bulet-bulet kepengen di rumah memang waktu itu mau urus anak dulu ya, waktu itu anaknya umur 7 bulan. Lalu pas udah di rumah ya 2 tahun, kok eh, rekeningnya menjerit. Tapi nggak mau kerja lagi gitu. Next slide Mbak Disa ya. Tapi nggak pengen kerja di luar lagi. Nah, akhirnya teman-teman, aku resign itu karena impianku untuk bisa ngomong anak, membersamai anak, itu besar banget, ya. Aku ngerasa gini loh, seorang Hana, di kantor, di kerjaan, gantinya banyak. Tapi kalau ibunya anak ini, anakku gitu ya, itu nggak bisa ada gantinya gitu loh. Aku tuh nggak mau nyesel nanti-nanti. Ya mungkin maaf kalau teman-teman ada yang beda. Ini kan pilihan hidup ya. Tapi waktu itu aku memilih, bukan karena ketemu Oriflame, bukan. Kebetulan aku milih, aku rela ngelepas kerjaan yang aku sukai banget. Aku tuh cinta banget sama kerjaanku ya. Atasannya baik, kalau menurut aku ya, teman-teman kerjanya baik. Kalau ada yang nggak bagus pun aku nggak inget ya, karena nggak suka inget-inget yang nggak enak-enak. Aku belajar untuk inget-inget bagian yang bagus-bagusnya teman-teman ya. Jadi sebetulnya jujur memang pamitnya break kerja setahun deh, setahun gitu ngurus anak. Tapi akhirnya keterusan teman-teman, dan aku makin hatiku tuh makin ngerasa adanya di rumah ya. Tapi rekeningnya menjerit. Iya. Iya betul, sama waktu itu gitu ya, impian besar gitu ya. Jadi meskipun waktu itu keluarga menyayangkan, ya ampun umur 21 tahun kok resign gitu ya, lagi jadi karyawan kesayangan bos katanya waktu itu di divisinya aku waktu itu ya. Tapi keputusanku udah bulat dan kebetulan suami mengizinkan gitu, suami tidak melarang, kata suami dibebasin, kalau ibu mau di rumah silahkan sama anak-anak gak apa-apa gitu ya. Akhirnya Mbak Risa. Nah, teman-teman, ini juga aku cerita sedikit background aku. Aku memang lulusan setara SMA doang ya, hanya setara SMA. Tapi ya teman-teman, jujur aku dari dulu anak yang rajin ya. Aku waktu SD pernah jadi atlet, bukan atlet angkat besi ya, kayak yang sini bukan. Aku dulu atlet senam lantai waktu SD, pernah sampai tingkat provinsi Jawa Tengah ya. Dan aku memang disiplin dari dulu. Kalau aku udah ngerjain sesuatu, itu harus tuntas ya. Aku anak emang cuma setara SMA lulusnya, tapi aku juga rajin sekolahnya ya. Aku tuh pokoknya jangan sampai nggak masuk, mau hujan badai juga masuk kayak gitu. Terus jadi karyawan, aku juga jadi karyawan ya. Tadi ya dapat penghargaan Employee of the Year. Terus pas jadi ibu rumah tangga, aku juga komit banget sama anak-anak ya. Nah, yang mau aku bilang ke teman-teman, nah pas jadi member Oriflame, impian aku juga gede. Tadi mau 2 juta, tapi belok, bukan belok deh, naik lagi, upgrade lagi, pengen punya kehidupan yang menyenangkan dan nyaman untuk anak-anak ya. Dan aku tahu untuk bisa sampai ke sana, itu nggak bisa dicapai dalam sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Aku tahu butuh kerja konsisten berbulan-bulan, bertahun-tahun ya. Tapi yang mau aku bilang ke teman-teman, mungkin ada yang gini, Mbak, aku dulu tuh waktu sekolah tuh nggak pinter. Teman-teman, Oriflame tidak butuh orang pinter ya. Oriflame butuhnya orang yang mau rajin. Kalau teman-teman
tahu apa yang teman-teman mau rajin gitu ya, atau mau berubah, mungkin dulunya pas sekolah nggak rajin gitu ya, selama orang mau dirinya berubah, pasti bisa berubah ya, karena 10 tahun aku di Oriflame, aku melihat begitu banyak orang-orang yang tadinya biasa aja gitu ya, mungkin dulunya tidak rajin, tapi karena dia mau ngejar sesuatu di Oriflame, dia bisa berubah jadi rajin. Nah, pesan pertamaku di webinar siang ini, teman-teman ini kan udah SMA, teman-teman harus tahu apa yang teman-teman mau gitu loh, jangan karena ikut-ikutan. Nah, pertanyaanku adalah di Desember 2021 ini, akhir tahun ini, teman-teman mau title apa? Udah tahu belum teman-teman mau title, closing title-nya apa? Penghasilannya berapa? Coba teman-teman ketik di kolom komen. Ada yang salah copy paste. Masih lagi multitasking ya, Mbak. Ada yang udah tahu akhir tahun pengen apa? Goal director Mbak Nova. Amin Mbak, aku aminkan. Jadi teman-teman harus tahu banget apa yang teman-teman mau. Jangan sampai sudah SM, goalnya cuma jadi director. Duh, sayang banget. Sayang banget. Udah insya Allah. Goldir, Mbak Anha, goal director, rata-rata Mbak Riasri goal director, Mbak Anha goal director, Mbak Vivi goal director, Mbak Isnaini, Safair kan? Senior goal director. Yes, pastikan teman-teman tahu apa yang teman-teman mau dan kejar sampai dapat ya. Kalau aku dari dulu sampai sekarang punya prinsip kayak gini. Waktu aku jadi atlet, aku bilang gini, aku kan mau juara. Yang mau juara aku yang harus latihan. Waktu aku jadi karyawan, aku mau gajian sekian juta gitu ya. Yang harus kerja juga aku. Jadi aku nggak ngelimpahin kerjaan ke siapapun, harus aku yang menuntaskan gitu ya. Waktu aku jadi member Oriflame, aku mau 5 juta nih sebulan waktu udah 9% ya. Maka aku yang harus kerja. Aku mau diamond, jadi aku yang harus kerja ya. Jadi aku tidak pernah dulu nyalahin keluar. Nah, nyalahin upline, downline, prospek, akhirnya nggak growing. Nah, pas akhirnya aku sadar, oh iya ya, dulu waktu aku kerja, mau 3 juta yang aku yang harus kerja. Oriflame juga sama. Aku mau 20 juta. Maka aku yang harus kerja. Jadi pesan aku, teman-teman harus tahu, selalu tahu teman-teman maunya apa, dan dikejar sampai dapat. Ya. Nah, kadang-kadang nih gini, teman-teman tadi udah ngetik senior gold director, ada yang sapphire, ada yang kepengen tiket gold conference. Udah tahu, tapi kenapa sih Mbak bisa kejebak zona nyaman? Ya, itu ya pertanyaannya. Gimana sih caranya terlepas dari jeratan zona nyaman? Ya, next Mbak Disa. Nah, sebelum itu aku mau cerita, ini adalah benar-benar performance diskon pertama aku di Oriflame. Rp57.000 teman-teman. Ini ada yang sama ya, di sini ada yang bonus pertamanya 50.000, 30.000 mungkin, atau ada yang langsung loncat ke 9%, dapat setengah juta, ya mungkin ada yang kayak gitu ya. Kalau aku kebetulan mulainya dari 57.000 dulu. Next, Mbak Lisa. Nah, tadi bonus pertama 57.000 gitu ya, yang mana bonus itu tuh udah bikin aku berbinar-binar iPhone. Aku ini kayaknya kode ya, bulan depan apakah iPhone? Ada yang namanya iPhone di sini. Mbak Disa iPhone bukan, bocoran dong. Salah, ntar tanggal 16 ya. 20.000 ya Mbak iPhone namanya siapa nih? Di sini terteranya namanya iPhone. Ya. Nah, teman-teman, ini adalah perjalanan bonus satu tahun pertamaku di Oriflame. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan, karena tadi sudah berusaha aku paling gede kelihatan. Bonus pertama 57.000, itu sebelum pajak. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau dibilang cepet banget, itu enggak juga. Jumlahnya kepotong. Teman-teman bisa lihat ya, mungkin digeser Mbak Livi yang kepotong. Oh enggak ya, oke. Nah, di bulan ke-10 waktu itu ada katalog 3 mingguan, aku loncat level dari 15% ke SM. Ya, itu penghasilan 4 juta, di mana aku langsung yang matanya, kok bisa ya aku kerja di Oriflame sehari 8 jam waktu itu, gitu ya, dan emang masih banyak offline gitu, tapi bisa dapat 4 juta, melebihi gaji yang aku terima terakhir di kantor. Nah, akhirnya aku upgrade impian lagi, oh ternyata Oriflame bisa ya, kayak gitu, bisa dapat income itu unlimited, kalau kata aku yang tadi pengen 2 juta, ternyata 10 bulan bisa 4 juta. Nah, ini yang mau aku ceritain nanti soal jebakan zona nyaman SM atau director. Ya, di sini mungkin teman-teman banyak yang sedang terjebak. Ada berapa orang nih? 120-an orang. Mungkin ada sebagian besar dari teman-teman yang terjebak lumayan lama di director. Next, Mbak Disa.
Nah, dan aku mau ngasih lihat, bismillah tidak kepotong ya. Mudah-mudahan hijau buat teman-teman, karena aku kalau lihat duit tuh sampai sekarang nggak hijau ya, harusnya merah ya kan, 100 ribuan merah. Ini bonusku di masa pandemi teman-teman. 2020 kemarin. Memang ya turun, pernah 40 juta. Tapi teman-teman lihat, seturun-turunnya bonus Oriflame, rata-rata masih di atas 30 juta per bulan. Pertanyaanku, teman-teman mau nggak angka yang ada di sini jadi bonus masa depannya teman-teman ya, buat yang belum belum diamond ya, mau nggak 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya pasti teman-teman mau banget bonusnya kayak gini ya di masa pandemi yang katanya kemarin kita ngalamin macam-macam ya, ada out of stock, ada adaptasi perubahan kantor cabang yang tutup jadi beberapa region kan banyak banget. Tapi aku gimana ya, selama 10 tahun Oriflame mungkin kemarin tuh the hardest ya, the paling paling challenging lah istilahnya, paling menantang. Tapi aku buktiin ternyata teman-teman bisa tetap di angka segitu. Nah, pada bilang mau ya, bismillah mau banget. Kalau teman-teman mau banget artinya apa? Teman-teman harus mau keluar dari zona nyaman yang sekarang. Ya, gimana caranya Mbak Hana? Bentar dulu. Next slide Mbak Disa. Nah, aku mau agak mundur sedikit, flashback ke masa lalu. Ya, ini foto aku zaman dulu. Beda nggak sama foto yang sekarang? Sama yang sekarang teman-teman lihat di layar beda ya. Jadi ini tadi juga Mbak Risa bilang kalau teman-teman ngerasa banyak tantangan, ngerasa nggak bakat, nggak bisa dandan, coba lihatlah Mbak Hana. Hana yang dulu. Beda nggak sama yang teman-teman lihat? Beda ya teman-teman. Ini actually yang di foto ini tuh udah pakai bedak loh, udah pakai bedak. Bedak bayi sih, udah pakai pelembab, pakai lipstick juga, tapi ya tetap tidak menolong ya. Karena waktu itu memang belum kenal skincare, belum kenal foundation, teman-teman ya. Diapain Mbak? Mbak iPhone nih namanya siapa sih? Oh, kok direct message ya, Mbak iPhone. Banyak Mbak ya, nanti aku ceritain uang segitu tuh ternyata manfaatnya banyak banget, dan aku akan cerita kenapa aku bisa keluar dari zona nyaman SM dan director sampai diamondnya cepet ya. Oriflame zaman dulu itu harus jualan offline. Teman-teman bayangin, kalau sekarang Oriflame masih bolehnya cuma jualan offline alias door to door alias bawa buku katalog. Kebayang nggak masa pandemi harus ketemu orang? Kan ya gitulah. Jadi sekarang tuh udah enak banget teman-teman, karena dulu zamanku mungkin ada yang nanya Mbak Hana kenapa zaman dulu kok nggak boleh jualan online, kode etik ya, karena waktu itu kan Oriflame sampai sekarang masih ya penjualan langsung. Kebetulan kode etiknya waktu itu tidak diperbolehkan untuk jualan online. Ya belum boleh. Kalau aku nggak salah ingat, tolong dikoreksi kalau salah. Jualan online itu baru boleh mungkin around 2013, 2014 atau 2015 gitu ya. Jadi benar-benar door teman-teman. Itu aku sampai dari Jakarta ke Depok naik angkot. Mungkin ada di sini yang area Jakarta ya. Aku dulu juga harus ke Depok naik angkot cari orderan sambil gendong anak ini. Anak ini tuh beratnya di atas 20 kilo. Teman-teman bayangin, aku yang beratnya 42 kilogram. Aku dulu kurus banget, underweight hitungannya. Gendong anak ini untuk nyari orderan ya. Kalau impiannya nggak kuat, amblas teman-teman, ambiar ya. Jadi teman-teman pastikan udah tahu banget sih kenapa teman-teman harus diamond. Terus zaman dulu daftarin member hari ini, nomor membernya keluarnya besok atau lusa. Aku tanya ke teman-teman, kalau sekarang teman-teman daftarin member, berapa menit keluar nomor konsultan? Teman-teman daftarin member, input berapa menit yang teman-teman perlukan, waktunya beberapa detik langsung keluar. Yes, Mbak Ratu. Ya, 2 detik. Iya, cering gitu ya. Dulu ya ampun, ada yang anak lama gak sih di sini teman-teman? Apakah ada di sini yang anak 2011? Iya bener loh, serius, daftarin hari ini keluar besok. Atau lusa ya. Halo Mbak Sita siapa nih? Akunku bukan. Mbak Sita kah apa bukan? Ya anak lama. Oh iya. Halo Mbak Sita, ya ampun apa yang tercinta aku ikutan. Ya Mbak, dulu kita gitu ya Allah. Bener-bener yang daftarnya sekarang keluarnya besok ya. Terus dulu ya aku tuh termasuk yang rajin ke kantor cabang. Ya ngapain Mbak Hana ke customer care? Cuma buat ngurusin starter kit yang belum nyampe, orderan ke pending. Karena kalau lewat email teman-teman itu lama, bisa 2 hari, 3 hari, seminggu ya. Aku bantu dengan ke kantor cabang, aku bisa seminggu 3-4 kali
sambil bawa anak, bawa laptop. Kenapa Mbak Hana bawa laptop gitu ya? Tahu Mbak Putri ngalamin ya, daftarin pakai email scan KTP. Dulu nggak boleh difoto karena blur teman-teman. Jadi harus ke warnet dulu. Ya ampun, perjuangan zaman dulu ya. Dan dulu web Oriflame cuma bisa diakses lewat PC, ya lewat laptop, lewat komputer. Jadi ya zaman sekarang mah udah enak banget ya. Terus pas akhir bulan, orderan itu lama nyampainya teman-teman. Karena, aduh kalau sekarang dibilang, aduh Mbak orderan aku lama, belum nyampe seminggu. Oh please yuk kita pakai mesin waktu, balik ke zaman dulu. Ya, karena sekarang alhamdulillah Oriflame tuh improve banget teman-teman ya. Luar biasa. Terus belum ada Oriflame Beauty Application, belum ada Oriflame Apps. Nah, dulu akhir bulan, awal bulan bisa sampai tengah malam di kantor cabang. Siapa yang pernah ngalamin? Ya, sampai kantornya tutup, pada sampai tengah malam itu masih membludak antriannya. Jadi teman-teman, next Mbak Disa, aku bisa bilang Oriflame zaman sekarang enak banget. Aku nggak perlu deskripsiin panjang lebar, aku bisa bilang enak banget teman-teman. Ya, ada Oriflame Apps, Oriflame Beauty Application, ada macem-macem, ada social media library gitu loh ya. Mendukung banget teman-teman yang Gen Z, anak generasi zaman sekarang untuk ngebut naik level. Jadi habis ini, kalau orderan teman-teman lama-lama dikit, kalau barangnya kosong dikit-dikit gitu ya, maksudnya, oh kok belum masuk ya, nggak boleh ngeluh lagi ya. Karena beneran, zaman sekarang, Oriflame zaman now itu enak banget ya, disyukuri biar teman-teman juga lebih ngebut naik levelnya. Karena pengalamanku ya, waktu aku dulu suka ngeluh gitu ya, komplain ini itu, kok Oriflame gini ya, aduh maaf Oriflameku gitu ya, aku pernah stuck level lama banget teman-teman, karena berarti waktu itu aku tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, jadi yuk, setuju ya, habis webinar, teman-teman makin yakin bahwa Oriflame enak, dan teman-teman bisa ngebut naik level. Fokus sama hal-hal enak, hal-hal amazing yang dikasih sama Oriflame. Ya, setuju? Masih ada waktu 3 minggu, kalau nggak salah 2 minggu untuk teman-teman bisa jemput rapor terbaik di bulan Januari ya. Next Mbak Disa. Nah teman-teman, tadi kan Mbak Disa bilang ya, Kak Hana bisa ngelewatin macam-macam tantangan ya, nggak didukung keluarga, nggak punya modal uang, nggak bisa dandan segala macam. Kalau dibilang apakah itu berat, ya aku nggak tahu ya teman-teman, nggak tahu kenapa sejak awal semua tantangan dari luar itu terasa kecil banget buat aku. Ya, karena impianku besar dan untuk jangka panjang. Mau tahu nggak sih teman-teman apa tantangan yang paling berat sebetulnya? Diri sendiri. Setuju nggak sama aku? Terjebak di zona nyaman gitu ya, mager, males, nggak bisa lepas dari komunitas yang mungkin banyak toksiknya ya, apalagi teman-teman yang masih muda, mungkin yang masih pada punya tongkrongan. The most challenging Oriflame adalah diri sendiri. Nah, jadi gimana cara untuk keluar dari zona nyaman? Banyak yang setuju ya. Adalah teman-teman bisa kontrol diri dengan bagus. Nanti ada di slide berikutnya. Dan pastikan teman-teman sudah punya goal yang kuat banget. Kuat banget untuk bisa keluar dari zona nyaman. Yes, betul Mbak Nova. Next Mbak Disa. Aku sejam doang kan ya, oke. Nah, ini dia yang mau aku bahas, topik yang diminta sama Mbak Disa adalah gimana sih cara mengebrak zona nyaman SM Director, mungkin Gold gitu ya, mungkin Diamond itu aku gitu ya, bonus Diamond. Mungkin aku gimana caranya untuk bisa keluar dari sana. Teman-teman kelihatan ya bonusnya, di sini bonusnya itu waktu Director aku round 5 sampai 7-8 juta. Yang 10 juta ini udah open goal Director ya, dan PG-nya emang lumayan gede, jadi 10 jutaan. Pada setuju nggak sama aku yang udah SM, director, kadang-kadang seringkali itu zona jebakan, zona nyaman. Yang tadinya awal Oriflame mungkin menggebu-gebu gitu ya, atau yang udah SGD 12 juta gitu ya, kadang-kadang itu juga jadi zona nyaman. Kepengen sih Diamond, mau sih Diamond, mau si Arfi, mau rumah, mau luar negeri 2 tiket. Tapi kok kayaknya mentok gitu ya. Tapi kok kayaknya muter terus di situ ya. Tapi kok tiap minggu ketiga, minggu keempat pas jauh dari target, selalu ada perasaan, masih bisa bulan depan. Ayo siapa yang sama? Ya aku pernah ngalamin juga waktu director kayak gitu ya. Aku udah open goal, rontok nggak apa-apa, masih bisa ngejar bulan depan. Ya, yes betul Mbak Denis.
Nih Mbak ya, Mbak Denis ya, pengen naik tapi masih ada tapi. Tapi masih bisa bulan depan. Tapi kan segini udah cukup. Tapi aku lagi sibuk, lagi nggak bisa nambah waktu untuk Oriflame, banyak tapinya. Nah, itu yang dibilang jebakan zona nyaman director ya. Nah, teman-teman bisa lihat mulai Oktober itu aku bisa mulai lepas dari zona nyaman sebetulnya ya, bonus director yang akhirnya di Desembernya 2012 aku open Sapphire. Next Mbak Disa. Nah, teman-teman, Mbak Disa tolong aku dikoreksi ya Yang kecil kalau itu salah. yang basah punya. Kalau aku nggak salah ingat, dulu Oriflame pernah bilang, tahun berapa aku lupa, bahwa di Oriflame Indonesia, bahkan di Oriflame secara global, itu jumlah director itu banyak banget. Ya, jadi misalnya udah bisa director, ke gold itu lama banget, nggak nyampe setengahnya, aku lupa, antara 10-20% aja yang akhirnya naik ke gold. Artinya apa? Artinya yang jadi director itu banyak banget teman-teman, seperti kayak zona jebakan gitu ya, zona nyaman. Jadi kayak mungkin hilang gregetnya, pengen diamond tapi nggak tahu mulai dari mana ya. Nah teman-teman, sebentar. Sampai akhirnya dibikin sama Oriflame success plan title yang baru ya, itu gunanya kalau nggak salah untuk memotivasi teman-teman director agar bisa mencetak satu kaki split out, yaitu senior director. Kalau dulu zaman aku ya 2013 itu habis director langsung gold. Iya bener-bener, ini Mbak Disa ya, bukan senior director tapi director senior, iya. Nah sampai akhirnya sama Oriflame dibikinin teman-teman title gitu ya di antara director dan gold director yang namanya senior director. Ayo lu bikin split out 1 nanti jadi senior director ya, cash award-nya 10 juta karena mungkin gini ya, kalau udah cetak 1 nanti cetak kedua, 3, 4, 5, 6 insya Allah gampang. Iya bener teman-teman ya, asal tidak terjebak zona nyaman tadi ya. Dikasih nih sama Oriflame, saking baiknya Oriflame biar teman-teman gak lama di director senior, teman-teman dikasih title baru di success plan yang bernama senior director ya. Mbak Nova, iya saking lamanya ya. Oke, next Mbak Disa. Nah ini teman-teman ya, aku yakin banget teman-teman yang udah SM, udah director itu udah hatam banget sama success plan yang satu ini. Ya udah ya ampun 7, 10, 14, 21, 28, 42 di luar kepala. Pas teman-teman ditanya, mau si Alfi apa rumah? Langsung udah tahu, mau rumah gitu ya, udah ngelotok. Siapa Mbak, kata Mbak Evi udah ngelotok mau. Semua bilang mau. Tapi aku gimana ya Mbak caranya keluar dari zona nyaman? Caranya ke sana tuh gimana? Aku tuh udah tahu loh, ini tabungan aku di Oriflame, aku tinggal jemput. Tapi kok kejebak banget ya di zona nyaman gitu ya. Kok rasanya cukup terus ya. Oke, next slide Mbak Disa. Nah, ini teman-teman. Ini ya, ini analisaku, pengalamanku, dan aku melihat tim aku maupun teman-teman Oriflamers, kenapa banyak yang terjebak di zona nyaman director yang sebetulnya tidak nyaman gitu ya, sebetulnya masih mungkin pas-pasan. Gitu ya. Bonus bulanannya director itu di atas UMR atau UMK. Bener gak? Bener ya, aku udah, ibu rumah tangga di rumah dapat 5 juta, 6 juta itu udah alhamdulillah ya Allah gitu kan. Alhamdulillah banget. Ya, bener sih teman-teman, bersyukur ya, bersyukur bener banget, nggak salah, bersyukur, alhamdulillah banget dapat bonus di atas UMR ya. Nah, udah bersyukur, tapi mensyukurinya adalah dengan mengurangi jam kerja di Oriflame. Nah, coba teman-teman inget deh, waktu ngejar SM, teman-teman mungkin bisa sehari 12 jam, ya, ini contoh misalnya ini AR, ini kelas biasa, AR teman-teman pelototin dari pagi sampai malam, teman-teman follow up, ya nggak sih, bener nggak aku? Tapi mungkin pas nyampe 7 juta, 10 juta, teman-teman ngerasa, oh aku sudah punya manajer, aku sudah punya influencer, mereka bisa jalan kok, aku punya core team. Teman-teman justru ngurangin intensitas alias jam kerjanya ya. Teman-teman banyak training, rekrutnya mulai berkurang ya. Bener nggak? Silakan dijawab di dirinya teman-teman. Teman-teman nggak segila lagi kerjanya waktu ngejar SM dulu atau ngejar director ya. Teman-teman lupa balik ke level 1. L1 ya, level 1 tuh apa? Share, invite, engage. Teman-teman sibuk training, sibuk settingin target buat tim, tapi teman-teman rekrutnya berkurang. Teman-teman share, invite, engage-nya berkurang. Terjebak di zona nyaman. Aku juga pernah dulu waktu di SM, targetnya director ya. Terus ini yang paling bahaya, nomor 3, lupa untuk upgrade impian sama visi jangka panjang. Teman-teman tidak membayangkan 5 tahun lagi, sekarang aku tanya,
di sini yang udah SM sama director, mau nggak 5 tahun lagi masih ada di angka 7 atau 10 juta per bulan atau 5 juta per bulan? Mau nggak? Mbak Nova nggak mau, Mbak Anggun nggak mau, Mbak Wada nggak mau ya, nggak mau. Ingat inflasi. Ya ingat ada inflasi. 5 juta mungkin sekarang banyak, 7 juta mungkin banyak, 10 juta mungkin banyak. 5 tahun lagi nggak berasa, apalagi saat teman-teman sudah punya anak, ya, sudah punya anak 1, 2, SD, SMP, SMA, butuh biaya lagi. Ya, amin. Ini tadi iPhone, sekarang Oppo. Ya, amin 50 juta, ya. Dan yang terakhir, teman-teman, biasanya kenapa terjebak di zona nyaman? Teman-teman lupa bahwa tim di bawahnya itu mau bonusnya teman-teman, ya. Ini mungkin juga reminder buat aku ya, kalau aku sekarang juga bukan cuma cetak director, aku mau tim aku ngerasain 30 juta per bulan yang aku rasain. Ya, ini jebakan zona nyaman director. Coba teman-teman cek. Halo, halo Kak Tika, banyak tusukan ya Zoom-nya. Udah lama kita nggak ketemu ya, Sen ketemu di konferensi Kak Tika. Yes, bener teman-teman, kita lupa bahwa tim kita itu mau ngerasain bonusnya kita. Coba teman-teman cek nomor 1, 2, 3, 4 ya. Ini sebetulnya nggak cuma di director, kadang bisa di pas di gold director, kadang bisa pas di senior gold director, kadang bisa pas diamond. Oh my god, aku ya menohok. Ya, ini loh yang bikin kita terjebak di sana. Kita lupa sama esensi Oriflame bahwa visi kita adalah membantu orang untuk mewujudkan impian. Kita bantu siapa? Bantu tim kita di bawahnya. Kenapa dulu kita bisa SM? Karena kita bantu tim kita jadi influencer. Terus gimana caranya kita diamond? Ya kita bantu tim kita untuk jadi entrepreneur 21%. Jadi, next Marisa. Nah, aku ngasih tahu dulu deh bahaya zona nyaman. Ya, bertahun-tahun di director. Kalau teman-teman mau, ya ini aku melihat juga di tim aku yang bertahun-tahun dia di director. Yang tadinya mungkin timnya banyak yang semangat, banyak yang alpha leader kayak teman-teman. Akhirnya mereka berubah jadi beta, jadi user sama seller. Bertahun-tahun director. Namanya udah dapet si Arfi, teman-teman masih director. Ya bukan tidak bersyukur, bukan. Tapi berarti kan ada yang salah di sana. Terjebak di zona nyaman yang danger banget. Terus komunitasnya rawan rontok. Ya teman-teman, dulu kata Aplen aku dulu kalau gabung Oriflame aku diajarin loh jadi SM director, tapi kok aku manajer terus ya, influencer terus gitu ya. Akhirnya apa? Jaringannya rawan rontok. Dan di satu titik teman-teman akan bosen atau jenuh. Oriflame misalnya segini aja, aku nggak mampu, aku mampunya director. Padahal teman-teman bukannya nggak bisa, teman-teman cuma sedang bosan, jenuh, atau terjebak di zona nyaman. Terus nyalahin Oriflame. Ya jangan sampai ya, karena yang aku lihat banyak yang kayak gitu, bertahun-tahun kerjanya memang lagi terjebak di zona nyaman, pas nggak growing, pas rontok dia menyalahkan Oriflame. Oh, Oriflame emang gitu ya, kalau udah jenuh tuh ya udah deh, memang aku nggak mampu. Disalahkanlah company-nya. Ya, katanya bosen ngerekrut orang, katanya bosen ngajarin orang, katanya bosen training. Padahal di kerjaan apapun semua kan emang diulang-ulang gitu loh teman-teman ya. Jadi karyawan, jadi pebisnis, tiap bulan diulang gitu loh. Jadi kalau ya inilah bahaya zona nyaman. Bismillah aku doain tidak terjadi pada teman-teman dan aku, kita semua calon presidennya Oriflame, amin. Ya, next Mbak Disa. Bener ya. Nah, teman-teman, tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Bener nggak sih? Ini teman-teman pasti sudah tahu banget. Dan tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Ya, awal-awal harus berubah, itu emang nggak enak. Contohnya dulu pas teman-teman awal di Oriflame. Ngebiasain rekrut, ngebiasain share, invite, engage. Pasti awal-awal mungkin nggak nyaman gitu. Aku dulu pemalu, Mbak. Disuruh foto upload. Tapi kan ternyata bisa. Teman-teman bisa melewati ketidaknyamanan itu. Nah, yuk sekarang kita ulang, kita lewatin ketidaknyamanan zona director, mungkin gold director, mungkin SGD, mungkin diamond gitu ya, untuk mengulang rasa nggak nyaman di awal, cetak kaki baru, agar bertumbuh. Karena pertumbuhan adanya di zona yang tidak nyaman, teman-teman ya. Ya ampun ya, seenggak nyamannya Oriflame ya puluhan juta per bulan kok, Chin, sis. Ya nggak sih? Seenggak nyamannya Oriflame dikasihnya ke Eropa. Kalau nggak jalan ke Eropa dikasih duit. Ya ini pengalaman aku ya, mana ada kalau nggak di Oriflame. Kebetulan dulu suami aku pebisnis juga, yang akhirnya mutusin pindah ke Oriflame ya, Ciriani. Kalau nggak di Oriflame ya di mana gitu loh, sampai Pak suami kok rela ngelepas bisnisnya yang lama karena melihat sesuatu yang
besar di Oriflame. Teman-teman tidak akan bisa temukan di luar Oriflame. Bentar, apakah aku di mute juga? Oh enggak. Ya, next Mbak Risa. Nah, bagaimana cara keluar dari zona nyaman? Ini yang teman-teman tunggu, ya Allah. Intro aja setengah jam, nggak kok yang ini nggak lama. Ini aku sharing, next Mbak Disa. Aku sharing berdasarkan pengalaman aku ya, teman-teman. Bagaimana aku dulu bisa keluar dari zona nyaman director gitu ya. 5 juta, 7 juta, bisa nyampe 20 juta per bulan, nggak nyampe setahun habis SM ke Diamond itu mungkin nggak nyampe 2 tahun, 1,5. Waktu itu aku bertanya ke diri aku ya, seperti yang aku tanyain ke teman-teman tadi. 5 tahun lagi, aku tuh mau hidup yang kayak gimana sih? Waktu itu aku masih naik motor, yang naik suami deh, aku cuma bonceng karena nggak bisa naik motor. Terus masih naik taksi juga jarang nih, naik Transjakarta, naik angkot. Aku nanya, 5 tahun lagi anakku udah sekolah, apakah masih mau naik motor hujan-hujanan? Kalau orderan titipan online banyak tuh kehujanan, yang diselamatin siapa? Anak sama barang. Bapak ibunya mah basah kuyup. Nah, aku nggak mau teman-teman ya, bukannya tidak bersyukur, tapi aku ngebayangin 5 tahun lagi udah ada mobil, ya nggak nyampe 5 tahun sih waktu itu. Yang jelas sudah ada mobil, ada rumah, ada kenyamanan buat anak-anak. Waktu itu aku masih di Pondok Mertua Indah, terus sempat kontrak juga. Waktu kecil juga aku ngontrak rumah gitu ya, pindah berkali-kali sama ibu, bayar SPP dulu pakai orang tua asuh aku, teman-teman. Jadi aku punya cita-cita nanti anak-anak aku itu pendidikannya harus terjamin, harus yang bagus sesuai dengan maunya mereka. 5 jam ya teman-teman. Jadi coba deh teman-teman habis ini, terutama nanti malam pas mau tidur, itu waktu yang tepat untuk teman-teman ngobrol sama dirinya. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, teman-teman mau hidup yang seperti apa? Ya, apakah masih mau director? Masih mau nggak? Daripada bilang nggak mau, ya. Ternyata waktu itu aku mau diamond. Aku membayangkan jika aku diamond, aku bisa kapan aja pulang nengok ibuku di Semarang. Nggak perlu ngitung-ngitung duit, ya Allah, buat beli bis aja dihitung ya, bis Semarang Jakarta waktu itu PP 200.000 itu masih dikalkulasi guys. Dan ternyata aku mau diamond ya, teman-teman nanti tanya ke dirinya 5 tahun lagi mau berapa juta per bulan, levelnya apa di Oriflame ya. Next Mbak Disa, itu yang pertama, visioner, itu dulu ya. Pengalamanku itu untuk keluar dari zona nyaman harus melihat gambaran besar dalam hidupnya tuh mau apa ya. Yang kedua, pengalamanku untuk bisa keluar dari zona nyaman director, mikir-mikir yang baik, Vivi. Aku melihat kehidupan orang yang aku impikan 5 tahun lagi itu kayak gimana ya. Jadi aku lihat upline, aku lihat para Diamond Oriflame. Oh gitu mereka caranya kerja, oh gitu mereka cara mikirnya ke downline, ke tim, oh begitu mereka cara berpikir tentang kehidupan, oh begitu attitude-nya ya. Jadi jika teman-teman ingin keluar dari zona nyaman yang sekarang, teman-teman bosan director, ya diganti circle pertemanannya. Nggak apa-apa sih temenan sama director, nggak masalahnya berteman sama semua orang, tapi cari maaf ya, nyampe mana tadi. Jadi teman-teman cari yang paling dikit adalah upline. Upline-nya teman-teman yang diamond, lihat jika teman-teman mau diamond dipepet sampai banyak gitu ya, teman-teman lihatin mereka tuh ngapain, kerjanya, cara ngomongnya, attitude-nya, cara menghandle masalah, tiru. Itu yang dulu aku lakukan ya, karena aku tahu aku nggak mungkin jadi diamond kalau aku kerjanya kayak director terus. Bener nggak ya? Kita mantesin diri dulu jadi diamond ya. Sekarang aku mau eksekutif, aku ngeliat eksekutif itu pada ngapain. Oh mereka ngadain ini, oh mereka pola pikirnya seperti itu, oh itu yang mereka rencanain buat komunitasnya, kayak gitu loh ya. Jadi teman-teman lihat dan tiru. Lihat itu bukan buat apa ya, nanti jadi insecure gitu, jangan ya. Kok dia bisa aku nggak bisa, ya bukan. Tapi teman-teman, kalau apa yang aku bisa maka aku juga bisa, aku tinggal meniru pola pikir dan cara kerjanya ya. Next Mbak Risa. Nah, ini waktu di Amerika sama di depan rumah ya, mobil dan rumahnya dari Oriflame, alhamdulillah beli mobilnya gratis, rumahnya beli pakai bonus Oriflame. Mau? Teman-teman mau? Ya, kalau mau ayo keluar dari zona nyaman ya. Yang foto sebelah kiri waktu lagi di Amerika ngajak anak mau ya. Nah, teman-teman
ini dulu aku lihat di upline, jadi tiap upline aku foto, ih ya Allah itu masa depan aku gitu. Aku gitu kalau ada orang gitu ya lagi leader sukses di Oriflame, aku selalu bilang sama diriku itu aku 3 tahun lagi. Oh itu aku 4 tahun lagi. Oh itu aku tahun depan. Ya lihat orang di rekognisi waktu itu aku director, terus ngeliat lihat upline sama frontline megang kunci CRV yang gede waktu itu gitu ya. Aku tahun depan dapat itu. Ya, teman-teman lihat, bayangin, dan rasakan itu teman-teman udah terjadi. Ya, next Mbak Disa. Ini aku juga dari tadi kan ngasih gambar-gambar ya teman-teman yang bisa teman-teman copy data insya Allah. Nah, tadi udah melihat orang yang udah sukses. Aku dulu lihat upline Mbak Sita, upline-upline aku yang lain gitu ya. Beliau-beliau aku lihat, aku bayangkan tiap beliau lewat nih di depan aku, oh itu aku masa depan kayak gitu. Ya, lihat bonusnya beliau di screenshot di post ke grup atau waktu itu mailing list, milis, halo anak milis, mana suaranya. Oh, itu bonus masa depan aku, ya. Aku bayangkan diriku sudah ada di masa 5 tahun lagi di mana aku udah diamond, aku punya rumah, aku punya mobil, ya. Coba teman-teman ingat-ingat, jangan-jangan selama ini teman-teman belum pernah membayangkan ada di level diamond. Teman-teman masih takut-takut, aduh gimana ya Mbak, orangnya belum ada, di tim belum ada, buru-buru 6 kaki, 10.000 aja alhamdulillah. Itu dia yang bikin teman-teman belum bisa keluar dari zona nyaman. Teman-teman tidak berani membayangkan hal yang besar, ya. Yuk dibayangin habis ini teman-teman coba, aku pengen si Arfi Mbak, cari gambar gitu ya, atau ke showroom mobil, minta price listnya, coba dinaikin mobilnya, pengen rumah, cari rumahnya gitu ya, ke pameran rumah gitu ya. Nah, bayangin jalan-jalan ke LM, coba Mbak cari gambarnya di internet, di print, bayangin udah nyampe sana, ya, divisualisasikan, bayangin bener-bener teman-teman sudah ada di sana, ya. Mungkin 2020 kita terlalu banyak bayangin, aduh yang penting bisa makan, aduh yang penting nggak turun level, akhirnya itu yang kejadian, ya sesuai dengan kita bayangkan. Kalau aku 2 tahun ngebayanginnya adalah bisa naikin berat badan bayi. Aku punya anak bayi ya teman-teman, sekarang 3 tahun, dia bener, dia beratnya naik. Nah, aku sudah upgrade lagi impian, aku udah ngebayangin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi aku ada di level apa di Oriflame. Ya, itu jangka panjang. Jangka tengahnya, aku sudah membayangkan aku ada di level apa di akhir tahun ini. Ya, jadi teman-teman bayangin, kasih data kepikirannya. Coba teman-teman kalau misalnya nanti tanggal 14 sama 16 kan Oriflame ngadain acara ya. Teman-teman coba bener-bener hadir di training itu, jangan disambil follow up prospek, jangan sambil balas chatnya customer, jangan sambil training, coba duduk fokus 2 jam. Pakai laptop, pakai PC, atau pakai layar TV kalau teman-teman misalnya di TV-nya ada YouTube-nya gitu ya. Teman-teman bayangin hadir, terus kalau nanti lihat orang direkognisi, teman-teman bayangin itu aku 3 tahun lagi direkognisi. Yang ngebayangin itu bagian dari yang penting banget, teman-teman bisa nyebutnya afirmasi, berimajinasi, punya impian besar, bayangkan. Karena kalau datanya nggak ada di pikiran kita bawah sadar, atau teman-teman nyebutnya di mungkin di otak, di pikiran, itu nggak tercapai teman-teman. Ya, sebetulnya semua pencapaian kita sekarang itu dipengaruhi oleh apa yang pernah kita bayangin. Contoh ya biar teman-teman oh iya ya gitu. Coba deh yang udah nikah lihat pasangannya sekarang. Pasti teman-teman dulu pernah ngebayangin, Mbak Disa aku sampai jam berapa? Udah jam 2. Masih kurang 6 nomor lagi, tapi cepet deh aku ya. Gak apa-apa ya Mbak. Nah coba teman-teman lihat suaminya sekarang. Pasti ada bagian dari suaminya yang teman-teman dulu pernah bayangin. Ya, sampai maghrib. Seru kayaknya lo kayak nih ya. Coba teman-teman lihat pasangannya. Oh iya kayak aku ya. Aku tuh dulu cita-citanya punya suami nggak ngerokok teman-teman. Dari SMP aku mau suami nggak ngerokok. Dapetnya nggak ngerokok. Ya aku udah bayangin. terima kasih ya. Ini teman-teman coba deh, bener nggak pasangannya teman-teman sekarang adalah gambaran dari imajinasi teman-teman di masa lalu. Aku pengen suami ganteng misalnya teman-teman ya. Oh iya suaminya dapat yang ganteng. Aku mau dapat suami yang putih, dapatnya putih. Bener nggak aku? Ada sebagian dari dirinya suaminya teman-teman yang udah teman-teman bayangkan di masa lalu. Bahkan saat teman-teman belum kenal sama suaminya atau sama pacarnya, ya. Ya Mbak Rati ya. Yes, that's it. Kemampuan untuk kita harus ngasih imajinasi yang bagus-bagus ya. Afirmasinya harusnya oke-oke. Mungkin selama ini aku pengen naik level di Oriflame, tapi tidak pernah berafirmasi punya tabungan. Akhirnya apa? Duitnya habis terus. Ada yang sama?
nggak pernah ngebayangin punya tabungan MM-an. Coba sekarang bayangin, nggak usah dipikirin uangnya dari mana, udah nanti kan dari Oriflame dapat. Bayangin aja dulu. Ya, bayangin saat di pikiran kita udah dikasih bayangan, afirmasi, imajinasi, nanti alam semesta yang akan bekerja ke arah sana. Asalkan teman-teman kerjain bisnisnya, ya. Ya, next Mbak, bisa. Nah, ini penting banget teman-teman. Teman-teman kepengen keluar dari zona nyaman director. Ya jangan sampai saat circle-nya semuanya director, semuanya manager. Ya kapan naiknya gitu loh. Ya nggak apa-apa kita punya teman dekat director 1, 2, 3, 4 gitu ya. 3. Tapi pastikan ada diamond di sana. Ada orang di level yang teman-teman tuju. Kayak gitu. Ya ini penting banget. Kelilingi diri teman-teman dengan upline dan downline alpha yang sejalan dengan targetnya teman-teman. Ya, kadang nih gini loh, bisnis jaringan tuh teman-teman ngerasa, aduh mbak, aku nggak enak, dia kan teman deket aku. Aduh mbak, aku nggak enak, dia kan sahabat aku. Nah, teman-teman, kita lagi bisnis nih. Kita nggak lagi ada di yayasan sosial gitu ya. Kita harus bekerja dengan orang yang tepat. Jangan sampai teman-teman karena nggak enakan tadi, teman-teman tidak bisa mengganti tim yang sesungguhnya yang mau teman-teman jadi SM. Ya, pengalamanku sukses itu nggak bisa dipaksa. Setuju nggak? Teman-teman yang misalnya punya downline, mbak dia bagus, dia poinnya banyak, dia itu pinter, tapi dia nggak mau rekrut, dia nggak mau bergerak karena dia nggak butuh-butuh banget sama Oriflame. Ya nggak bisa dipaksa. Maka yuk kita bekerja dengan orang yang tepat. Ya identifikasi downline-nya yang alpha, yang dia punya strong goal, dia mau ngejar up sesuatu di Oriflame. Udah itu dibantu. Yang lainnya anggap aja user sama seller lumayan nambah poin, tapi dia bukan skala prioritas utama teman-teman. Kayak gitu loh ya. Ini pengalaman aku dulu pas ngejar diamond kayak gitu. Sama senior diamond. Aku bekerja di orang aku melihat aku mau diamond, aku lihat diamond. Waktu aku mau senior diamond, aku lihat upline-ku yang senior diamond. Oh, dia kerjanya kayak gitu. Ya, kerja dengan orang yang tepat. Sukses nggak bisa dipaksa. Ini bisnis bukan yayasan. Ya, yang penting kan tetap jaga tali silaturahmi ya. Kalau aku gitu, kalau udah nggak bisnisan ya udah nggak apa-apa, kan tetap temen gitu loh. Teman-teman bisnis kita kadang harus berani untuk milah-milah itu ya. Next Mbak Risa. Iya betul Mbak Ratu. Nah ini juga penting banget teman-teman. Untuk keluar dari zona nyaman, kita juga harus berani untuk memilih media bacaan, tontonan, gitu ya. Sekarang ada podcast yang bagus-bagus, ya, dan termasuk sosial media yang aku follow, itu aku pilih teman-teman. Kalau sekiranya pas dibaca bikin aku ngerasa bad mood gitu ya, mood tuh nggak bagus, aku unfollow. Ya itu pilihan loh. Kalau aku menjaga banget energi agar selalu up terus. Ya kadang-kadang ada sih emosi negatif itu ada namanya manusia. Tapi gimana caranya biar bisa balik ke positif lagi? Aku sangat memilah-milih bacaan, tontonan, sama media yang aku follow. Kalau ada akun yang isinya mungkin galau segala macem atau komen-komennya saling berantem, aku biasanya unfollow. Aku tidak cenderung menghindari itu karena itu nyedot energi loh. Ya, contoh deh ya, sekarang kita lagi COVID ya, bismillah segera berakhir, itu kalau lagi ada yang ribut rame, biasanya aku unfollow. Ya karena berpengaruh ke kita. Teman-teman juga yuk mulai dipilih-pilih media bacaan dan tontonannya teman-teman ya. Kalau ada sosmed temennya yang pas dibaca kok kayaknya nggak enak, better di unfollow. Itu menurut aku karena bisa bikin kita kebawa teman-teman. Kita akan semakin ada di jurang zona nyaman. Next Mbak Risa. Nah ini juga penting pengalaman aku untuk keluar dari zona nyaman. Tadi kan aku udah bahas ya, tantangan paling besar adalah diri sendiri ya. Kontrol diri yang bagus itu penting untuk bisa keluar dari zona nyaman. Contoh ya, pas udah 10 juta nih ya, udah enak di rumah tangga, di rumah 10 juta cin gitu kan, bayar cicilan cuma berapa ya waktu itu ya, tinggal sejuta kan masih susah banyak duitnya gitu kan. Nah gimana caranya aku untuk mengontrol diri aku bilang gini, Hana, lo kalau males 5 tahun lagi masih director. Kalau rajin, diamond, ayo bangun gitu. Jadi kayak yang aku tuh kayak sering ngobrol sama diri aku ya, karena aku tahu upline, downline, business coach, beliau ini cuma bisa ngasih motivasi yang sifatnya sementara. Cuma bisa ngasih inspirasi yang sifatnya sementara, temporary. Tapi seterusnya aku. Jadi teman-teman yuk, kalau misalnya datang malesnya, magernya, coba tuh ya diomelin sendiri. Masih mau director 5 tahun lagi, bangun. Itu kalau aku ya, monggo teman-teman coba. Karena
kontrol diri di bisnis ini tuh penting banget teman-teman ya. Belajar punya kontrol diri yang beda dari orang-orang pada umumnya. Orang-orang mungkin pas dapat 5 juta, 6 juta ya udah cukup. Coba teman-teman ingat lagi, ada orang tuanya yang harus dikasih uang bulanan mungkin. Ada saudara yang butuh dibantu, mungkin anak-anaknya kesusahan bayar SPP, kita kan harus bantu mereka kayak gitu ya. Coba lihat gambaran besar lagi di hidupnya teman-teman, bahwa teman-teman bisa ngasih manfaat lebih banyak dengan bonus yang banyak di Oriflame ya. Kontrol diri itu penting. Kalau teman-teman bisa ngontrol dirinya, bisa handle dirinya, ya ampun mau ngebina 100-200 ribu orang nggak masalah. Ya kuncinya dikontrol diri. Ya kalau kitanya udah oke, kita pasti gampang untuk ngajarin atau menghandle tim. Nggak baperan lagi saat menghandle tim, karena kita sudah bisa mengontrol diri sendiri. Setuju ya teman-teman? Next Mbak Risa, tinggal 3 lagi. Nah, ini pengalamanku teman-teman. Waktu aku keluar dari zona nyaman, director, menuju diamond, aku banyak-banyak investasi ke diri sendiri. Baca buku motivasi, buku leadership. Nggak ada yang nyuruh. Aku inisiatif teman-teman ya. Karena aku tahu untuk bisa meyakinkan tim aku, meyakinkan prospek, meyakinkan komunitas, aku harus pinter. Ya, entah itu ilmu Oriflame atau ilmu di luar Oriflame yang bisa membantu bisnisku tumbuh gitu ya. Dan aku suka yang bayar dibanding yang gratis. Kenapa? Karena kalau bayar itu kayak aku lebih menghargai, oh aku nih ngeluarin duit nih buat ilmu ini, maka harus aku praktekin ya. Yang gratis ya nggak apa-apa. Tapi saat teman-teman udah SM, director mulai harus mau untuk keluar uang untuk investasi leher ke atas. Ya, itu penting. Karena bisnis kita akan bertumbuh kalau kitanya secara personal juga bertumbuh. Itu pengalamanku ya. Teman-teman mungkin selama ini udah lama nggak baca buku, ayo coba baca buku. Nggak pernah ikut workshop pengembangan diri, ayo coba ikutan ya. Oriflame juga ngasih banyak banget yang gratis-gratis, diikutin juga ya. Ini penting banget. Saat kita berhenti bertumbuh ya, catatnya teman-teman yang SM Director, juga buat aku yang udah bonus diamond nih. Saat aku berhenti bertumbuh, tim aku juga akan berhenti bertumbuh. Itu kan bahaya kan, zona nyaman banget, kasihan. Maka aku harus tumbuh terus agar tim aku juga bertumbuh. Toh kita fitrahnya manusia emang bekerja ya sampai usia produktif gitu loh. Ya, next Mbak Risa. Ditunggu lewat. Nah, dan ini teman-teman, ini juga pengalamanku selama 10 tahun ya. Kita tuh bukan sedang cepet-cepetan naik level ya. Sebetulnya gini, naik level cepet itu bagus, tidak apa-apa. Tapi pastikan fondasinya kuat ya. Karena kita lagi maraton, bukan sprint. Kalau kita sprint aja, lari jarak pendek, kita kan tenaganya semua dikeluarin. Tapi kan ngos-ngosan selesai gitu ya, berhenti. Tapi kalau maraton, jarak jauh teman-teman, energi sama semangatnya harus jaga. Setuju ya teman-teman? Dan untuk itu, kita harus pinter-pinter kontrol diri. Next Mbak Risa. Nah, dan pengalamanku nih ya, terjebak zona nyaman itu adalah saat kita lupa bahwa kita harusnya membantu downline alpha. Jadi, pas aku dari SM, kan director, aku mengubah target teman-teman. Aku bukan mau jadi gold, aku mau jadi sapphire, karena aku udah punya 4 kaki manajer. Gimana caranya aku bantu tim aku jadi director juga, ngerasain bonus aku. Nah, makanya waktu habis aku SM, targetku, belum closing director, aku masih SM, targetku open sapphire, open 4 kaki. Aku bantu tim aku untuk jadi SM, jadi director. Ya, jadi buat teman-teman agar bisa keluar dari zona nyaman, yuk bantu downline alpha. Bantu yang mau dibantu, bantu yang butuh, yang belum butuh ya anggap user seller, lumayan nambah poin kan. Nah, yang butuh banget ajarin cara rekrut, ajarin kayak teman-teman, cetak duplikat teman-teman. Ya, next Mbak Disa. Nah, ini teman-teman aku bahas sedikit aja ya. Aku sih percaya banget kita semua, termasuk aku, kita nggak akan di sini tanpa kekuatan doa, tanpa doanya suami, pasangan gitu ya, tanpa doanya orang tua sama mertua. Kalau pacar kayaknya enggak ya. Belum kayaknya, belum nyampe-nyampe banget. Tapi kalau pasangan itu ngaruh banget. Jadi selama 10 tahun aku Oriflame, mau itu aku dari dukung Oriflame ya, maupun belum ya. Jadi aku pernah ada di fase di mana sekeluarga belum dukung, aku tetap minta doa teman-teman. Karena aku percaya namanya doa orang tua, doa mertua buat yang udah nikah ya kayak aku tuh tembus ke langit dan cepat diijabah. Jadi kalau teman-teman ngerasa terjebak di zona nyaman sekarang, coba nanti mungkin habis webinar atau besok telepon, video call, datang ketemu orang tuanya kalau bisa datang ya. Tapi kalau emang lagi pandemi nggak bisa video call, teman-teman minta didoakan jadi diamond. Mungkin coba minta tanya ke orang tuanya kepengen apa, mertuanya kepengen apa, pasangannya deh kepengen apa. Nah itu teman-teman bisa wujudkan di Oriflame. Aku terbiasa untuk nanya ke anak, suami,
ke orang tua, beliau-beliau pengen apa, ya. Karena itu menjadi bahan bakar aku untuk keluar dari zona nyaman. Nah, sekarang Mbak Ana kenapa pengen eksekutif? Sofi pengen kamar bagus, Mas Yudi pengen rumah di tingkat kayak gitu ya. Jadi aku tanya ke beliau dan aku minta doa, ya, berdoa dan jurus langit. Ya bener ya Mbak Vivi, keluar dari zona nyaman, capai SM karena minta doa ibu. Yes, ya. Selalu sertakan doanya orang tua kita, ya kita dan ya. Ya, aku tahu kadang-kadang sometimes mungkin kita ada perasaan nggak enak atau gimana namanya berkeluarga ya, tapi tetap berusaha untuk minta doa ke beliau-beliau ya. Bagaimanapun kita ada di titik yang sekarang, itu salah satunya karena doa-doanya beliau yang mungkin kita nggak pernah tahu. Mungkin beliau nggak pernah bilang, aku doain kamu loh biar naik level di Oriflame. Mungkin mereka nggak bilang gitu. Tapi siapa tahu pasti didoain teman-teman ya. Yes, betul banget Mbak Nurul ya, sedekah juga ya. Jadi yuk kalau mau keluar dari zona nyaman, nanti coba teman-teman telepon, keluarga dekatnya pengen apa sih? Ya, karena itu sih penggerak aku ya. Aku tuh ngerasa impian itu cepat tercapai kalau didasari rasa cinta sama keluarga dekat. Ya, next Mbak Disa. Oh iya. Nah, teman-teman, nah kadang-kadang gini, Mbak Hana, aku tuh ngerasa udah pernah melakukan nomor 1 sampai 9 yang Mbak Hana bilang. Ya, tapi kok tetap pergi ke direction yang salah ya. Everything tetap goes wrong gitu ya. Itu gimana ya Mbak? Ya, saat semuanya terharu Mbak Uci ya. Saat semuanya terasa salah gitu ya, terasa kok nggak nyampe-nyampe, kok tetap terjebak. Mbak Disa, next slide. Apa yang harus dilakukan? Kembali ke nomor 1 ya. Masih ingat nggak nomor satunya tadi apa? Mbak Disa, nomor satunya bisa kembali nomor satu ya. Nomor 1 adalah apakah impian teman-teman sudah tercapai? Apakah bayangan 5 tahun lagi udah kecapai? Apakah bener mau diikhlasin gitu aja? Udah deh, gue nggak diimin nggak apa-apa. Udah deh, aku nggak eksekutif nggak apa-apa. Ya udah deh, aku sampai tua nanti sampai nauzubillah amit-amit ya. Ada pandemi lagi ya, COVID-nya udah selesai, tiba-tiba ada COVID, ada another corona, teman-teman masih kayak yang sekarang. Masih gali lubang tutup jurang misalnya, masih pas-pasan atau masih pas ada saudara yang mau dibantuin, duitnya nggak ada. Kan sedih ya. Jadi saat semua everything goes wrong, teman-teman balik ke nomor 1. Selalu ingat lagi, 5 tahun lagi kan aku mau itu, masa aku mau nyerah? Masa aku mau terjebak terus di zona nyaman? Kan enggak, ya. Oke, jadi nanti tanya ya ke dunia teman-teman, teman-teman mau apa dan kepengen apa. Aduh Kakak Tika sama-sama itu aku juga lagi nampar-nampar diriku. Aku lagi noyer-noyer kepala sendiri sebetulnya. Next Mbak Disa ya, kita sama-sama next Mbak Disa. Nah teman-teman, kita PSBB lagi. Ya nggak sih? Mbak Disa pada nanya, boleh nggak sih minta materinya? Nanti ke Mbak Disa ya, nanti nanya ke Mbak Disa. Teman-teman, kita PSBB lagi ya nggak sih? Mungkin teman-teman kemarin waktu 2020 berakhir, oh lega, nanti ini udah vaksin dan segala macam. Tapi realitinya ternyata kita PSBB lagi ya. Optimis itu wajib kok. Kita memang harus ngasih makanan otak kita yang positif-positif. Imajinasinya adalah nanti kita tahun depan udah nggak pakai masker, kita conference. Yes, bener banget. Tapi realistis menurut aku tetap wajib. Ya artinya apa? Kita harus nyiapin tabungan banyak. Ya pandemi ini tuh ngajarin kita untuk punya dana darurat. Dana daruratnya harus banyak. Sama-sama Mbak Isna, amin ya. Ingat, optimis itu pasti, realistis juga wajib. Ya ingat pandemi itu sesuatu yang berulang buat adik-adik yang mungkin masih muda 20, nanti bisa googling bahwa setiap 8 sampai 10 tahun wabah itu selalu ada. Artinya apa? Mungkin ini bukan yang terakhir, artinya kita harus siap-siap finansial yang mapan, jemput itu di success plan Oriflame. Setuju ya teman-teman? Next Mbak Disa, stay safe and stay healthy pastinya. Next. Ya sumur. Nah ini ya teman-teman, ya susah tak guyur lagi ya sis. Nah ini bentar lagi selesai, alhamdulillah sejam lebih dikit. Ini ada yang namanya tumpuk kehidupan. Aku contekan dulu ya, tetap contek dong ini aku, kalau nggak contek. Nah, ini untuk kehidupan yang aku suka banget, gambar ini dari Bapak Subiakto Priyosudarsono, beliau adalah pakar branding gitu ya, salah satu pakar branding. Mudah-mudahan kelihatan ya, kita itu ada di fase-fase di gambar ini ya, dari umur 0 sampai 20, fase bayi, fase learning, kita belajar, kita sekolah, kita kuliah, mungkin udah ada yang mulai kerja dari umur di umur 20-an ya, umur 0 sampai 20. Ini fase kita basic learning.
Kak Tika udah dengerinnya, terima kasih ya. Nah, terus fase kedua, ya mungkin teman-teman di sini banyak yang lagi di bukan fase kedua. Kesempatan 10 tahun pertama, yaitu di umur 20 sampai 30 tahun berkarir, kerja, berkarir di Oriflame mungkin ya. Aku udah ngelewatin tuh kesempatan pertama. Karena sekarang aku udah masuk ke kesempatan yang 10 tahun kedua. Ya, dimana aku udah dulu umur 20 tahun aku berencana diamond. Sekarang aku harus berencana eksekutif dan presiden ya sebelum 40. Itu kesempatan kedua. Nanti ada lagi kesempatan ketiga di umur 40 sampai 50 tahun ya. 50 sampai 60 itu kesempatan tahun keempat, 10 tahun yang keempat. 60 ke atas fase tidak mampu. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita ngerasa kita pasti akan sampai di fase tidak mampu. Tapi who knows namanya umur ya. Aku doain kita semua sehat, umur panjang, sekeluarga, amin ya. But who knows? Maka yuk kita kejar-kejarannya nggak cuma sama setahun 2 tahun. Kita waktu tuh nggak tahu loh ya teman-teman. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita, waktunya orang tua, keluarga. Jangan sampai kita nyesel di kesempatan keempat berakhir kita belum ngapa-ngapain ya. Mengingat juga buat aku. Tiba-tiba tertusuk sendiri sama slide sendiri. Ya, kita tidak pernah tahu kita dapat kesempatannya sampai kapan. Bismillah sih sampai 10 tahun keempat, but who knows. Yuk, let's do the best di Oriflame agar kita tidak menyesali pilihan kita yang kita terjebak di zona nyaman. Ya, jangan sampai. Next, Mbak Disa. Oke, sudah tadi ya zoom-nya udah. Nah, ini aku mau ngasih data yang aku sendiri, wow, mungkin teman-teman juga ngalamin. Bonus sebelah kiri adalah bonus closing bulan lalu, 31 Desember 2020. Ini bonus tadi sebelum webinar, tanggal 12 Januari 2021. Bonusnya udah sama, lebih dikit dibanding bulan lalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan aku doain, luar biasa ya, bener gak sih Januari ini amazing banget dan kita masih punya kesempatan 2 minggu ya, 2 minggu teman-teman untuk closing dengan 3 minggu ya, closing cetar banget di bulan ini dan seterusnya di 2021. Dan buat teman-teman yang masih SM dan director, kalau teman-teman keluar dari zona nyaman, ini bonus teman-teman 2 tahun lagi. Mau kan? 2 tahun, 3 tahun, itu terserah teman-teman. Pasti nyampe, asalkan mau keluar dari zona nyaman yang sekarang ya. Oke, next Mbak Risa. Udah mau selesai. Amin Mbak Sopa, sama aku juga ya. Dan aku mau ngajakin teman-teman semua untuk afirmasi. Kita berharap tahun depan udah ada conference ya, but who knows, mungkin masih online lagi. Tapi coba yuk, aku ngajak teman-teman untuk lompat imajinasinya, bayangannya, pikirannya ke Desember 2021. Teman-teman bayangkan, ada namanya teman-teman naik 2 title setahun, 3 title setahun di tahun 2021, dan teman-teman direkognisi di conference tahun depan. Ya, bayangkan itu teman-teman itu ada aku yang paling kurus di tengah ya waktu itu naik title director sama gold director. Bayangkan itu teman-teman ya. Yuk kita kerja keras konsisten, bantu tim kita menjadi SM selama setahun ini, dan tahun depan ada nama teman-teman terpampang di layar gede banget. Anna Indriani 3 title 2021 ya. Hana Hanifarella menyebut dong nama sendiri ya. Bayangkan itu namanya teman-teman, segala kerja keras teman-teman terbayar lunas ya. Oriflame luar biasa, ini kesempatan yang apa ya, Oriflame 35 tahun, jadi aku gabung Oriflame itu dulu Oriflame 25 tahun di Indonesia, sekarang 35 tahun gitu ya. Yuk kita cetak prestasi di ulang tahun Oriflame yang ke-35 tahun, amin. Next Larissa. Ya, ini slide terakhir dari aku, teman-teman. Yuk, 2021, waktunya keluar dari zona nyaman agar kita bisa ngasih kehidupan yang nyaman buat keluarga. Rumah tinggal yang nyaman, yang mungkin direnovasi, teman-teman yang mungkin beli, rumahnya tanahnya luas, mobil ya, ini dalam mobil CR-V itu nyaman banget. Amin Mbak Selpa ya. Kenyamanan ini bisa kita dapetin jika kita mau keluar dari zona nyaman yang sekarang. Aku yakin teman-teman bisa banget. Amin. Next Mbak Disa. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa follow aku di Instagram dan di Facebook. Kalau ada salah-salah kata, minta maaf. Go Presiden teman-teman semua. Amin.
Sama-sama. Mbak Disa udah, Mbak Sita sama. Ya, Sama-sama. bentar. Ini mukaku udah muncul belum sih? Ketok, Mbak. Sampun. Kok aku nggak bisa melihat lah. Teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, Kak Hana kita buka berapa pertanyaan ya? 3 mungkin? Dua boleh, dua. Anakku udah mau bubusnya. Jadi dua-dua. Teman-teman boleh ditulis di kolom chat ya, segera ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, untuk teman-teman yang mau materinya, sebentar. Teman-teman bisa kirim email aku ketikin ya, alamat emailku, bilang aja Mbak Disa mau materinya Kak Hana tadi. Tuh, aku udah emailin, udah aku ketikin alamat emailku. Raihan udah bangun ya Kak ya? Baru mau bobo. Oh, baru mau bobo, baiklah. Oke, ini ada pertanyaan pertama. Ini aku akan pick dari Kak Agnes. Bagaimana mendorong para manajer untuk bekerja duplikasi cara kerja kita? Kadang ada manajer yang nggak suka di-push. Oke. Manajer ya, bagaimana cara untuk mendorong manajer agar mau duplikasi kita? Tadi siapa yang tanya, Mbak? Kak Agnes Pertiwi. Agnes ya. Agnes. Jadi gini Mbak, gimana cara kita mendorong orang? Aku sih akan balik tanya, dia butuh nggak sama Oriflame ya? Saat dia tidak suka ditarget, saat dia belum mau di-push, anggap dia belum alpha dulu. Ya, aku biasanya akan langsung ganti prioritas cari ke bawah gitu Mbak Disa dan Mbak Agnes ya. Jadi kita tidak bisa maksa orang, ayo dong kamu tuh bagus loh jualannya, ayo dong kamu rekrut, ayo kamu targetnya dikerjain. Kita nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah ngasih tahu kalau dia mau SM, ini dikerjain. Kalau dia ternyata belum mau, ya sudah Mbak Agnes, maaf aku tidak punya jawaban cantik, ganti prioritas di bawahnya ya. Anggap aja dia adalah manajer beta, alias dia adalah seller dulu dan kita turun dulu ke bawah. Aku sih biasanya kalau misalnya ganti prioritas itu nggak pernah, lo bukan core team ya, baik gitu, nggak. Tapi diem-diem aja main cantik ke bawah untuk ganti orang. Itu sih Mbak Agnes. Jadi aku tidak pernah berusaha untuk mengubah orang. Itu kerjaan paling susah. Yang mengubah orang lain itu ngabisin tenaga. Jadi better Mbak Agnes, aku bisa tanya dulu sih, tanya, Mbak gimana ini, yuk targetnya ini, aduh Mbak aku nggak mau deh, belum mau ditarget, atau ya Mbak nanti, oh aku akan ambil kesimpulan bahwa dia memang belum alpha gitu loh, dan aku akan pindah ke bawahnya Mbak Disa gitu ya, mencari orang-orang baru, rekrut lagi yang banyak. Oke, intinya move on ya Kak ya, jangan terjebak dengan orang yang itu aja kan. Temanya adalah keluar dari zona nyaman, jangan mau juga kita terjebak dengan orang yang sama-sama aja. Ya betul, move on gitu, kayak misalnya kita diputusin pacar gitu ya, masa ya ngemis-ngemis minta balik, aduh please deh, mendingan cari yang baru. Aduh, please deh, ya kan 2021. Oke, ini pertanyaan, sebenarnya banyak banget pertanyaan bagus, tapi mohon maaf teman-teman, kita cuma bisa buka 2 pertanyaan, dan ini adalah pertanyaan terakhir dari Kak Astri Dianari. Mbak Hana, apakah membantu downline alpha termasuk spill over downline? Apakah membantu downline alpha itu termasuk spill over downline juga? Oh iya Mbak, aku downline alpha itu gini, tergantung aku targetnya apa. Kalau misalnya mau balikin kaki, aku rekrut banyak dan aku akan spill over ke kaki itu gitu loh. Downline alpha, ya aku kasih downline juga, dan dia juga harus rekrut juga kayak gitu ya. Jadi balik ke targetnya kita apa. Misalnya Mbak Asri ngejar gold conference, butuh 2 split out. Ternyata kaki yang satu belum kuat. Itu nggak apa-apa kita spill over. Ya, kita spill over sampai kaki itu strong, sampai di bawahnya ada beberapa orang alpha gitu ya, sampai kaki itu nggak naik turun. Kayak gitu sih. Jadi kalau buat aku ya, namanya strategi di Oriflame, kita nggak bisa terlalu baku, oh lo kan udah alpha, lo nggak perlu di spill over. Jangan, tergantung lihat target kita apa. Ya misalnya mau diamond, 6 kaki kuat gitu ya, kan nggak mau naik turun ya. Pas ada kaki yang sekiranya kok masih suka naik turun, udah dipegang dulu, kita spill over sampai ketemu orang-orang yang kuat di bawahnya. Kayak gitu sih Mbak Asri. Jadi tergantung, kalau jika downline alpha itu memang sudah kakinya bagus, rekrutan banyak, udah kuat, aku biasanya nggak spill over. Tapi kalau belum strong, udah spill terus sampai ada kortin-kortin baru yang banyak sampai kaki itu kuat. Gitu Mbak ya. Apalagi sekarang untuk sukses plan yang akan datang itu tentang kedalaman ya Kak Hana ya. Betul. Jadi anggap aja kita nabung gitu ya Mbak, kita kuatin kaki itu sampai gold, jadi power leg kita gitu.
Kalian nabung buat nanti presiden, ya Iya, kan? betul. Dikuatin kedalamannya. Amin, amin. Oke, itu tadi teman-teman. Mohon maaf banget, nggak semua pertanyaan teman-teman terjawab. Tapi insya Allah kita pasti ketemu lagi ya Kak Hana ya di lain Ya, Mbak kesempatan. Dita. Dengan tema-tema training yang ngejelep-ngejelep, nusuk-nusuk lainnya. Aku suka banget training. Maaf ya, siang-siang pada dijelep-jelepin, termasuk buat aku soalnya. Itu buat semua, buat aku itu juga nampol banget gitu ya. Dan ternyata orang-orang sangat-sangat excited dengan tema-tema yang ngejelep-ngejelep Kak. Jadi tolong dilestarikan ya yang begitu-begitu ya. Oke. Terima kasih Kak Ana. Udah selalu mau sharing, keren-keren banget trainingnya, slide-nya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua yang ikutan hari ini. Langsung diaplikasikan apapun yang tadi di-share sama Kak Hana gitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah gabung dari awal sampai akhir, sampai penutupan ada 160 orang. 160 orang. Nanti kita bakalan ketemu lagi teman-teman di lain kesempatan, pastinya dengan training-training yang nggak kalah keren, juga dengan para beauty entrepreneur yang nggak kalah keren. Kak Hana, salam buat Pak Widi, buat Sofi, buat Rehan. Buat Rehan, selamat bobo. Cium sayang dari Omi. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, kita pamit ya. Sampai jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Sehat-sehat semuanya buat yang di rumah yang lagi PSBB gitu ya. Terima kasih untuk berpartisipasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak Hana.